Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, semoga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada mata kuliah Auditing 1 dengan dosen pengampu Ibu Sukartini SE MKom AK. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mutia Anggraini dan saya Yolantria Pernita Indah. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang audit sektor publik. Yang pertama, pengertian dari sektor publik. Sektor publik didefinisikan sebagai suatu proses sistematik secara objektif untuk melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan organisasi sektor publik. Audit sektor publik bertujuan untuk memeriksa kebenaran laporan yang dibuat dengan kondisi real yang terjadi, apakah instansi pemerintah telah melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jenis-jenis audit sektor publik. Pertama, audit keuangan merupakan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai. Kedua, audit kinerja meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Yang ketiga, audit dengan tujuan tertentu merupakan audit khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas hal yang diaudit. Tahapan audit sektor publik ada 3. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan audit mencakup pengembangan rencana menyeluruh untuk merencanakan penerapan audit, serta tahap ini sangat dipengaruhi oleh informasi awal yang diperoleh pada saat pertimbangan penugasan audit. Yang kedua ada pelaksanaan atau executing. 3. Pelaporan atau reporting. Ada 8 prosedur audit dalam proses evaluasi. Yang pertama, perjanjian audit atau perikatan. Hal pertama sebelum melakukan audit adalah membuat kesepakatan antara pihak auditor dengan perusahaan. Jadi, pada awal perjanjian, perusahaan akan menyampaikan apa yang dibutuhkan. Nantinya, auditor akan melakukan proses audit sehingga mendapatkan output sesuai dengan arahan perusahaan. Yang kedua, mempelajari kondisi atau sistem perusahaan. Proses selanjutnya adalah melakukan perencanaan bagaimana proses audit akan dilakukan. Hal ini perlu dilakukan karena sistem di suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya akan berbeda. Sehingga dalam proses ini, auditor bisa mempelajari sistem yang berlaku di perusahaan terlebih dahulu. Selanjutnya baru menentukan bagaimana prosedur audit akan berjalan. Yang ketiga, pengumpulan data. Setelah mengetahui bagaimana sistem perusahaan tersebut, saatnya untuk melakukan pengumpulan data. Auditor berhak untuk meminta dokumen atau bukti-bukti yang dibutuhkan untuk melancarkan proses audit. Keempat, pengamatan. Selain melakukan pengumpulan data, salah satu prosedur audit adalah melakukan pengamatan secara langsung. Hal ini bertujuan untuk mengetahui prosesnya secara langsung dan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Proses ini biasanya dilakukan beberapa kali atau random check. Kelima, pengujian informasi. Proses pengumpulan data dan pengamatan merupakan 2 proses terlama dalam prosedur audit. Biasanya prosedur ini memakan waktu 50% dari total waktu audit itu sendiri. Karena pengumpulan data merupakan proses yang penting untuk proses pengujian informasi, data-data yang telah terkumpul harus disusun dan diuji untuk dianalisis kemudian. Jika ada yang aneh, dalam data atau hasil analisa akan dicatat dan disampaikan pada hasil audit.
Dalam proses ini, auditor harus jujur dan detail dalam melakukan analisa. Hal ini bertujuan agar tidak sampai terjadi kesalahan dalam hasil audit. Yang keenam, mendapatkan hasil. Jika hasil pengujian telah selesai, maka auditor akan mendapatkan hasil dari proses audit. Namun sebelum hasil tersebut disampaikan ke perusahaan, auditor harus mengecek kembali hasil audit. Pastikan hasilnya sesuai dengan data yang telah dikumpulkan. Ketujuh, menyampaikan hasil ke perusahaan. Prosedur audit selanjutnya adalah menyampaikan hasil audit ke pihak perusahaan. Apapun hasilnya, baik maupun buruk, akan disampaikan ke pihak perusahaan. Temuan yang aneh atau tidak sesuai dengan prosedur juga harus disampaikan untuk menjadi evaluasi perusahaan. 8. Evaluasi perusahaan. Untuk kondisi tertentu, jika dalam proses audit ditemukan beberapa temuan, perusahaan akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Proses perbaikan biasanya 2 minggu atau tergantung jenis audit yang dilakukan. Jika dalam proses tersebut ada perbaikan, maka dapat mengubah hasil akhir audit. Namun sebaliknya, jika tidak, maka akan mempengaruhi ke nilai audit. Baiklah, selanjutnya apa saja sih karakteristik audit sektor publik dan audit sektor privat? Karakteristik audit sektor publik. 1. Pelaksanaan audit, yaitu lembaga audit pemerintahan dan juga KAP yang ditunjuk oleh lembaga audit pemerintah. 2. Standar audit yang digunakan. Standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN yang dikeluarkan oleh BPK. 3. Objektif audit, yaitu entitas, program, kegiatan, dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Kepatuhan terhadap undang-undang merupakan faktor dominan karena kegiatan di sektor publik sangat dipengaruhi oleh peraturan dan perundang-undangan. Selanjutnya, audit sektor privat. Audit sektor privat atau internal audit merupakan suatu unit di perusahaan yang menjalankan fungsi audit terhadap kinerja. Selanjutnya, karakteristik audit sektor privat. 1. Pelaksanaan audit, yaitu kantor akuntan publik atau KAP. 2. Objek audit, perusahaan atau entitas swasta. Standar audit yang digunakan, yaitu standar profesional akuntan publik atau SPAP yang dikeluarkan oleh IAI. Kepatuhan terhadap undang-undang tidak terlalu dominan dalam audit. Jadi dapat kita ambil kesimpulan, yaitu audit pada organisasi sektor publik didefinisikan sebagai suatu proses sistematik secara objektif untuk melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan organisasi sektor publik. Adapun objek audit sektor publik yang meliputi keseluruhan organisasi di sektor publik dan kegiatan yang dikelola oleh organisasi sektor publik tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Selanjutnya, audit harus mendapatkan informasi tentang sumber daya atau kapasitas aktivitas yang dimiliki oleh audit dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Di samping itu, metode operasi atau cara pelaksanaan kegiatan juga harus menjadi perhatian penting karena dari hubungan antara metode operasi dengan ketersediaan sumber daya. Auditor akan mendapatkan informasi awal apakah suatu kegiatan telah dilaksanakan dengan ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya. Pemerintah adalah entitas pelapor atau reporting entry yang harus membuat laporan keuangan. Audit dalam hal ini juga berfungsi sebagai memeriksa dan memberikan opini terkait
laporan yang dihasilkan tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.